Di era digital ini, teknologi memungkinkan kita untuk menciptakan dan menyebarluaskan karya dengan mudah. Kita bisa mengambil foto dengan smartphone, membuat musik di laptop, atau bahkan membuat aplikasi sendiri. Namun, masalah yang muncul adalah bagaimana memastikan karya-karya kita ini tidak dicuri, disalahgunakan, ataupun diklaim oleh orang lain. Inilah yang menjadi alasan utama perlunya hak kekayaan intelektual atau haki. Nah, di video ini kita akan membahas secara lengkap tentang haki, mulai dari pengertian umum hingga jenis-jenisnya seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, dan lisensi-lisensi khusus seperti Creative Commons. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini agar sampai akhir untuk memahami bagaimana haki dapat melindungi karya kalian dan bagaimana kita bisa menggunakan karya online dengan secara etis. Haki adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada pencipta atau pemilik karya untuk mengontrol penggunaan karya tersebut. Hal ini bisa berupa hak cipta, hak paten, merek dagang, dan banyak lagi. Haki memastikan bahwa pencipta mendapatkan pengakuan dan keuntungan yang layak dari karyanya, serta memberikan perlindungan hukum jika ada pihak lain yang mencoba menyalahgunakan karya tersebut. Nah, haki ini sangat penting karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya kita, serta memastikan kita mendapat pengakuan dan keuntungan yang layak. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis haki, dimulai dari hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk menggunakan dan mengatur penggunaan karya seni, literatur, ataupun karya mereka, seperti buku, lagu, film, aplikasi, dan lain sebagainya. Hak cipta ini memberikan perlindungan terhadap penggunaan yang tidak sah, seperti plagiarisme atau penggunaan tanpa izin. Misalnya, ketika kita membuat sebuah lagu atau menulis sebuah buku atau menulis sebuah kode, hak cipta otomatis melekat pada karya kita. Artinya, orang lain tidak bisa menggunakan atau mendistribusikan karya tersebut tanpa izin kita. Tapi, bagaimana jika kita menciptakan sebuah teknologi atau metode yang baru? Hak cipta tidak bisa melindungi inovasi tersebut. Nah, untuk itu ada hak paten. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak paten ini. Hak paten diberikan kepada penuh suatu produk atau proses yang memiliki nilai teknologi atau industri. Dengan hak paten, penemu memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, membuat, dan menjual penemuan tersebut dalam selang jangka waktu tertentu. Contohnya, jika seseorang menemukan teknologi baru untuk membuat baterai yang lebih efisien, mereka dapat mematenkan teknologi tersebut. Dengan begitu, mereka memiliki hak eksklusif atas teknologi tersebut dan bisa melindunginya dari kompetitor yang ingin meniru. Selain hak cipta dan hak paten, ada juga merek dagang. Merek dagang ini sangat berperan penting untuk melindungi identitas suatu produk atau layanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang merek dagang ini. Merek dagang adalah tanda yang digunakan oleh perusahaan untuk membedakan produk atau layanan mereka dari produk atau layanan perusahaan lain. Merek dagang bisa berupa nama, logo, slogan, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Ketika kita melihat logo shoes dari Nike atau simbol Apple dari Apple, kita langsung tahu produk apa yang mereka tawarkan. Itulah kekuatan dari merek dagang, yaitu untuk menciptakan identitas yang kuat bagi produk atau layanan. Sekarang, setelah memahami pentingnya merek dagang sebagai identitas yang unik dan kuat bagi sebuah produk atau layanan, mari kita lihat lebih jauh tentang merek dagang ini. Anda mungkin pernah melihat simbol ini dan juga simbol ini yang ditempatkan di samping logo atau merek yang pernah Anda lihat. Tapi, apa sebenarnya perbedaan antara kedua logo tersebut dan mengapa ini penting bagi pemilik merek untuk mengetahui dan menggunakan simbol-simbol ini dengan benar? Trademark atau merek dagang adalah langkah awal dalam membangun perlindungan atas identitas merek Anda. Ini bisa berupa logo, nama, atau bahkan slogan yang belum resmi didaftarkan, tetapi sudah digunakan untuk membedakan produk kita dengan produk orang lain. Namun, jika Anda ingin memastikan perlindungan yang lebih kuat dan eksklusif atas merek tersebut, pendaftaran resmi menjadi langkah yang sangat penting. Di sini simbol ini berperan. Simbol ini hanya dapat digunakan jika merek dagang sudah resmi terdaftar di kantor merek dagang negara tersetempat. Ini memberikan hak hukum yang lebih kuat kepada pemilik merek, termasuk kesempatan untuk mengambil tindakan hukum terhadap siapa saja yang mencoba menggunakan merek tersebut tanpa izin. Jadi, bisa dibilang penggunaan simbol ini menunjukkan bahwa pemilik mengklaim hak atas merek tersebut, sementara simbol ini mengindikasikan bahwa merek tersebut sudah mendapat pengakuan resmi dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Kita semua tahu pentingnya menghormati hak cipta
dan memberikan penghargaan yang layak bagi para pencipta karya. Tapi, bagaimana jika kita ingin berbagi karya kita dengan lebih bebas, tetapi sambil tetap mengatur cara orang lain menggunakannya? Inilah tantangan yang sering dihadapi oleh banyak pencipta. Untungnya, ada solusi yang memungkinkan kita untuk menjaga hak cipta, sekaligus memberikan kebebasan bagi orang lain untuk menggunakan karya kita. Mari kita berkenalan dengan Creative Commons. Creative Commons atau disingkat CC adalah serangkaian lisensi yang dirancang untuk membantu pencipta menentukan bagaimana karya mereka akan digunakan oleh orang lain. Dengan lisensi ini, kita bisa berbagi karya dengan aturan yang lebih fleksibel dan jelas, tanpa kehilangan hak cipta kita terhadap karya kita tersebut. Creative Commons memberikan kebebasan dan batasan tertentu yang diwakili oleh simbol-simbol spesifik. Mari kita lihat lebih dalam berbagai jenis-jenis dari Creative Commons ini. Pertama, ada lisensi Creative Commons Attribution. Lisensi ini adalah yang paling permisif, hanya meminta pengguna untuk memberikan kredit atau atribusi kepada pencipta aslinya. Dengan lisensi ini, orang lain bebas menggunakan, memodifikasi, atau mendistribusikan karya kita, bahkan untuk tujuan komersial, asalkan nama kita tetap disebut sebagai pencipta aslinya. Selanjutnya, ada Creative Commons Attribution Share Alike. Lisensi ini mirip dengan Creative Commons Attribution, tetapi dengan syarat tambahan. Karya turunan yang dihasilkan dari karya asli harus dibagikan dengan lisensi yang sama. Ini seperti lisensi open source pada perangkat lunak, di mana karya yang dimodifikasi tetap harus bersifat terbuka dan open source dan dapat digunakan oleh orang lain. Berbeda dengan Creative Commons Attribution tadi. Ada juga lisensi Creative Commons Attribution Non-Komersial. Lisensi ini mengizinkan orang lain untuk menggunakan dan memodifikasi karya kita, tetapi hanya untuk tujuan non-komersial, seperti penggunaan pribadi atau untuk belajar. Mereka masih harus memberikan kredit, tetapi tidak dapat menggunakan karya kita untuk keuntungan komersial. Kemudian, ada lisensi Creative Commons Attribution No Derivatives yang membolehkan orang lain untuk mendistribusikan karya kita tanpa melakukan perubahan atau membuat karya turunan. Ini berarti bahwa karya kita harus disebarluaskan dalam bentuk aslinya tanpa modifikasi apapun. Dan ada juga kombinasi dari dua lisensi sebelumnya, yaitu Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike, yang mengizinkan penggunaan dan modifikasi untuk tujuan non-komersial dengan syarat bahwa karya turunan juga harus dibagikan dengan lisensi yang sama. Terakhir, ada Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives. Lisensi ini yang paling ketat, di mana dengan lisensi ini, orang lain hanya boleh mendistribusikan karya kita dalam bentuk aslinya, tanpa perubahan dan hanya untuk tujuan non-komersial. Dengan berbagai pilihan ini, kita dapat menentukan sendiri bagaimana karya kita akan digunakan dan seberapa banyak kebebasan yang kita berikan kepada orang lain terhadap karya kita. Jadi, sebelum menggunakan karya dari internet atau dari orang lain, pastikan untuk memeriksa jenis lisensi Creative Commons yang diterapkan. Ini akan membantu kita dalam menggunakan karya orang lain secara etis dan sesuai hukum, sekaligus melindungi hak dan pencipta. Saat kita menggunakan karya orang lain, penting untuk selalu memperhatikan lisensi dan izin yang diberikan. Jangan sampai kita melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya. Berikan kredit kepada pencipta dan gunakan karya mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai kreator, kita tentu tidak ingin karya kita disalahgunakan. Maka dari itu, kita juga harus memperlakukan karya orang lain dengan cara yang sama, yaitu menghargai hak cipta dan etika penggunaannya. Pada akhirnya, menghargai hak cipta dan lisensi bukan hanya soal mengikuti aturan, tapi juga tentang menghormati kreativitas dan usaha yang telah dicurahkan oleh para kreator. Sebagai pengguna, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan karya orang lain secara etis dan bijak, sesuai dengan izin yang diberikan. Demikian juga sebagai kreator, kita dapat memberikan panduan yang jelas mengenai cara karya kita boleh digunakan. Dengan saling menghormati hak dan tanggung jawab ini, kita tidak hanya menjaga integritas dunia kreatif, tetapi juga mendukung lingkungan yang sehat dan produktif bagi penciptaan dan inovasi di masa depan. Semoga informasi ini membantu kita semua untuk menjadi pengguna dan pencipta konten yang lebih bertanggung jawab dan beretika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.